Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik semua? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan tentang KD 3.6, yaitu kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi kali ini materinya adalah meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah menganalisis sifat-sifat keteladanan Nabi Musa, kalian dapat mendeteksi akhlakul karimah Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan benar. Yang kedua, setelah menganalisis sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam, kalian dapat menyeleksi hikmah dari sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Setelah mengomunikasikan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Musa, kalian dapat menyajikan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam dengan benar. Dan terakhir, setelah menyajikan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalam, kalian diharapkan dapat mengartikulasikan sifat-sifat keteladanan Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan benar. Baik, untuk itu silahkan kalian simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Materi meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dari kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kita dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki beliau. Adapun beberapa sikap yang perlu kita teladani adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Meskipun Raja Fir'aun adalah penguasa yang sangat kejam dan sewenang-wenang, namun Nabi Musa alaihissalam tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Beliau tetap menyampaikan kebenaran dengan mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Padahal pada saat itu Raja Fir'aun mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah menyampaikan, meneruskan perjuangan beliau, maka kita harus berani dalam menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit, sebagaimana dalam Al-Quran, kul haqq walau kana murran. Yang kedua, taat kepada Allah. Nabi Musa telah memberi contoh bahwa yang perlu kita sembah dan mintai pertolongan hanyalah Allah semata. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dialah yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya. Dialah Allah yang berkuasa atas segala di alam ini. Keyakinan kita kepada Allah haruslah bulat. Nah, anak-anak, kita sebagai hamba Allah harus taat kepada Allah seperti yang telah Nabi Musa lakukan. Beliau sangat taat kepada Allah. Jadi kita jangan sampai mengingkari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yaitu ketekunan dalam belajar. Keteladanan yang lain dari
Nabi Musa alaihissalam adalah ketekunan beliau dalam menuntut ilmu atau belajar kepada seorang, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu ke tempat yang sangat jauh dan dituntut untuk sabar dan tekun dalam belajar meskipun menemui kejadian-kejadian yang aneh. Selain itu, beliau juga sangat patuh dan taat kepada guru yang memberinya berbagai pelajaran. Nah, ini perlu kita contoh dari ketekunan beliau dalam belajar. Nah, kalian sebagai seorang siswa atau santri harus lebih tekun lagi dalam belajar. Jangan sampai kalian malas. Kalaupun menemui kejadian-kejadian aneh, harus tetap tekun. Biar apa? Nah, biar mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat seperti yang telah dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang berikutnya adalah sikap suka membela yang lemah. Ketika Nabi Musa alaihissalam tinggal di istana Raja Fir'aun dan mendapati pertengkaran antara keluarga kerajaan Fir'aun, orang Kipti, dan rakyat jelata dari Bani Israel, beliau justru membela rakyat jelata dari Bani Israel yang lemah. Akhirnya, secara tidak sengaja, Nabi Musa membunuh orang Kipti tersebut. Beliau pun diusir dari kerajaan dan itulah resiko yang harus diterimanya. Akan tetapi, Nabi Musa tidaklah kecewa karena telah membela rakyat yang jelata. Beliau tetap berkeyakinan bahwa yang dilakukan adalah benar. Beliau senantiasa membela rakyat yang tertindas oleh penguasa zalim. Nah, keteladanan yang harus kita ikuti dalam sikap suka membela yang lemah adalah kita harus bisa menunjukkan sikap kita membela kepada orang yang lemah. Misal, ada tetangga kita yang lemah atau teman kita yang tidak mempunyai kekuatan yang sepadan dengan teman yang lain, yang terus dikucilkan, diganggu dan sebagainya, maka kita sebagai temannya harus bisa membelanya selagi teman kita itu dalam jalan yang benar. Berikutnya yaitu sabar dalam berdakwah. Allah mengutus Nabi Musa untuk mengajak penguasa agar bertindak lurus, politisi agar menjadi baik, dan orang kaya agar menjadi pemilik harta yang baik. Akan tetapi, ajakan Nabi Musa ditolak. Bahkan mereka menuduh bahwa Nabi Musa ialah seorang penyihir dan pembohong. Padahal Nabi Musa datang kepada mereka membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah keteladanan ini atau keteladanan yang dapat kita ambil dalam sabar ketika beliau berdakwah adalah bagaimana kita terus berjuang dalam berdakwah untuk menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti halnya dulu ketika Rasulullah dalam menyampaikan dakwahnya menjumpai halangan-halangan, rintangan-rintangan oleh orang-orang kafir, tapi Rasulullah tetap bersabar. Nah, tugas kita sebagai umatnya harus melanjutkan risalahnya, tugas risalahnya yaitu berdakwah
untuk membawa manusia, menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Oke, itulah kisah atau keteladanan yang kita harus teladani dari kisah Nabi Musa ini. Paham ya? Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai umat manusia harus selalu tekun belajar, sabar, ya. Apalagi membela yang lemah. Yuk, apalagi? Apalagi ya? Taat kepada Allah. Apalagi pemberani dalam menyampaikan kebenaran. Oke, jadi seperti itulah kesimpulannya. Baik, itu cukup ya. Sudah cukup materi kali ini tentang meneladani sifat-sifat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Semoga kita semua bisa meneladani sifat-sifat beliau ya. Oke. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai jumpa, bertemu lagi pada materi selanjutnya, yaitu tentang adab kepada